Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dengan NIM 860565742, jurusan PGSD, tentang praktikum IPA di SD. KP1, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan praktikum untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Alat dan bahannya adalah alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Yang pertama, pohon kelapa. 2, pohon bambu. Pohon durian, pohon pisang, pohon pepaya. Untuk hewannya ada ayam, kupu-kupu, bunglon, kucing, semut. Dari ke-10 makhluk hidup tersebut memiliki ciri-ciri umum, yaitu bernafas, bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, memerlukan makan, dan bertumbuh. Kesimpulannya, aktivitas hewan dan tumbuhan, perbedaan ini dapat diurut dari 1. Sifat pertumbuhan, 2. Cara gerak, 3. Cara memperoleh makanan, 4. Cara bernafas, dan alat perkembangbiakan. 2. Gerak pada tumbuhan. Pertama, gerak seismonasti. Alat dan bahannya, penggaris, putri malu, dan tabel pengamatan. Pertama, sentuhan halus, maka daun putri malu akan menutup sedikit. Sentuhan sedang akan menutup bagian yang terkena sentuhan dan sedikit merunduk. Sentuhan kasar akan menutup secara sempurna, bahkan daun yang ada di bagian lainnya juga ikut menutup. 2. Gerak niktinasi. Untuk putri malu kategori A dibiarkan di tempat terbuka. Untuk putri malu B ditutup dengan kardus. Tanaman A tetap terbuka. Tanaman B tertutup sempurna. 3. Gerak geotropisme. Pertama, tanam beberapa kacang hijau di 2 pot dengan label yang berbeda. Pot A diletakkan secara vertikal dan pot B diletakkan secara horizontal. Setelah 7 hari, hasilnya adalah tanaman A tumbuh normal ke atas. Untuk tanaman B, tumbuhnya membelok mengikuti arah cahaya. Kesimpulannya, tumbuhan memiliki kemampuan adaptif untuk merespon berbagai rangsangan seperti sentuhan, cahaya, dan gravitasi yang menunjukkan bahwa gerak salah satu ciri dari makhluk hidup. Respirasi pada makhluk hidup. Dan alatnya adalah sebagai berikut. Beri label pada botol percobaan dengan label A, B, dan C. Selanjutnya, berilah kapur sirih pada masing-masing botol. Berilah kapas pada masing-masing botol juga. Pada botol A, masukkan kecambah, lalu tutup menggunakan plastisin. Untuk botol B diisi dengan belalang. Tutup juga menggunakan plastisin. Untuk botol C ditutup juga tanpa isi. Selanjutnya, berilah sedotan kecil pada setiap botol untuk tempat udara. Setelah itu, berilah pewarna pada setiap botol pada sedotan kecil. Biarkan bereaksi dalam 5 menit. 5 menit pertama. 5 menit kedua. 5 menit ketiga. 5 menit keempat. 5 menit kelima. Pada hasil percobaan, terbukti bahwa A dan B adalah diisi dengan makhluk hidup, di mana makhluk hidup memerlukan oksigen. Selanjutnya, percobaan untuk menghasilkan karbon dioksida. Bahan-bahannya sebagai berikut. Pertama-tama, berilah tisu pada corongan agar air sirih yang sudah direndam tadi tidak ikut keruh. Tuang kepada setiap botol percobaan sekitar 50 ml. Setelah itu, tutup semua botol dengan menggunakan plastisin. Setelah itu, berilah sedotan pada setiap botol. Di antaranya ada 2 sedotan setiap botol. Yang satu menyentuh air, satunya lagi tidak. Hisaplah udara dari botol A melalui sedotan. Gunakan untuk bernafas. Selanjutnya, hembuskan pada botol B melalui sedotan. Lakukan hingga 4 langkah. Hasilnya sebagai berikut, di mana botol A tetap jernih, botol B adalah keruh, dan botol C tetap jernih. Menandakan bahwa percobaan ini adalah menghasilkan karbon dioksida.
Kesimpulannya adalah respirasi adalah proses penting yang menjaga keseimbangan antara oksigen dan karbon dioksida di alam.